keren nih, luar biasa. Ini pertama kalinya gue berdiri di depan sini. Satu hal, dari dulu gue paling takut kalau disuruh namanya berdiri di depan orang, apalagi presentasi. Maklumin ya. Ada satu hal yang unik. Gue teringat dulu pas gue di sekolah minggu, gue ditanya, semua sih ditanya, kan ada pembagian kelas, cita-cita kamu apa? Yang lain pada jawab mau jadi dokter, jadi pemadam kebakaran, mau jadi orang sukses. Gue bingung, gue ditanya, gue bingung, gue mau jawab apa. Waktu itu Kak Agnes yang ini gue, ngurusin gue cuma bilang, saya mau jadi pendeta. Ya, amin, puji Tuhan, amin. Ada di sini. Satu hal, kalau gue bisa berdiri di sini, itu cuma karena kasih. Amin. Karena kasih Tuhan yang menemukan gue. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Bersyukur Tuhan buat apa yang telah terjadi dalam hidup kami ya Bapak. Bapak sebentar kami ingin Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan biarlah urapi hamba-Mu Tuhan. Tutup bungkus lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu gak layak Bapak, tapi hamba-Mu mau ya Bapak. Biarlah Tuhan juga buka telinga hati pikiran Tuhan. Setiap jemaat telinga di sini ya Bapak. Biarlah firman yang Kau tabur biar boleh menjadi rema Tuhan. Terima kasih Tuhan ya, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, gue bawain tentang love. Tuhan Yesus itu memberikan dua hukum yang paling utama. Yang paling penting kita udah sering dengar, cuma kita sering lupa. Boleh nggak dibuka di Matius 22 ayat 36 sampai 39? Kasih ya tak? Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Amin. Iya, gue mau rangkum jadi dua. Yang pertama itu, hukum yang pertama itu berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Kasih Tuhan itu yang gue rangkum ada 3. Yang pertama, membuat segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Gue mau cerita sedikit tentang hidup gue. Dulu dari kecil hidup gue berjalan lancar, sampai satu ketika pada saat gue SMP 3 itu gue kejebak namanya keuangan yang buruk. Terus gue nggak bisa, gue udah bingung nggak bisa sekolah ke SMA. Tapi ada kepala sekolah gue, Miss Intan kalau ada yang tahu, itu suruh gue tetap sekolah. Nah udah gitu, gue bilang tapi gue nggak ada duit. Nggak ada, bokap gue bangkrut. Udah gitu ya, tapi gue tetap bingung kan mau sekolah gimana. Gue malu kalau nggak sekolah mau jadi apa gue. Terus akhirnya nyokap gue tetap bela-belain ke sekolah, tetap nggak bisa. Tapi muncullah pahlawan. Pahlawan pertama itu gereja ini. Gue kenal Komin lama, tapi gue baru tahu dia SMP 3. Nah, jadi pas waktu itu tiba-tiba Komin cerita, Miss Intan bilang cerita aja ke gereja. Habis itu datanglah nyokap gue ke gereja, ketemu dengan Mas Stefanus. Mas Stefanus ya, habis itu ya diskusi, akhirnya ketemu dengan administrasi dengan kepala sekolah SMA. Jadi berempat, Ko Stefanus, nyokap gue,
orang administrasi sekolah, Pak Agus sama Bu Eli. Begitu ngomong-ngomong, pokoknya terjadi kesepakatan. Ya, dia ada yang sekolah tanggung, sekolah ada yang nyokap gue bayar, ada yang gereja tanggung. Ya, tapi oke, sampai situ thanks God. Belum sampai situ, hari H-nya nih masukkan upacara. Upacara, yang lain pakai baju SMA, gue doang SMP. Gak punya duit, gue buat beli baju. Terus akhirnya, ya udah, malu nggak malu, yang penting sekolah, gitu kan, maju aja, diketawain, lu kenapa? Lu nggak naik kelas? Naik gua. Habis itu, iya cuma gue cerita aja, apa ada aja, gue nggak ada duit, gitu, buat beli baju. Oh, gitu. Ya udah, gimana ceritanya gue lupa, pokoknya kalau nggak salah sih tante gue yang bayarin baju buat gue, buku buat gue, jadi gue masih bisa ke sekolah. Demi hari gue laluin di SMA itu, gue tuh mungkin kalian pada di SMA tuh dapat uang jajan lumayan ya. Kalau gue dapat uang jajan tuh 5.000 sehari, 5.000 udah ongkos 1.500, jadi 3,5 sehari. Dan gue bingung kan, aduh gue kan punya duit nih. Terus akhirnya gue kerja, tapi kerjanya lucu sih, memalukan juga sih kalau dipikir ya, tapi nggak apa-apa lah. Gue pertama yang nggak memalukan sih, ngerjain tugas orang, jadi makalah atau PR gue kerjain, dibayar. Kerjaan gue tuh dulu SMA, oke kelihatan rajin. Terus udah gitu, yang kedua gue turun beliin makanan teman. Dari lantai 3 gue beliin, tapi gue nggak beli makan, gue simpen uangnya. Jadi beliin makan, ada sisa kembalian. Habis itu gue simpan kembaliannya, tapi gue nggak makan. Kayak dulu gue kurus tak, gue nggak tahu. Itu ceritanya rahasia. Nah, kayak gitu. Terus udah gitu ya itu 3 tahun berlalu gue kayak gitu, sampai akhirnya gue lulus S3 lagi. Belum sampai situ, kuliah, lihat gue mau gimana kuliah. Nih pahlawan sih pahlawan, mau kuliah tuh puluhan juta. Satu, gue bersyukur gue ada di gereja ini. Pertama gue di gereja ini tuh karena nyokap gue bilang, lu udah dibantu kok nggak tahu diri sih, gitu, nggak tahu diri banget. Akhirnya gue datang, ya udah mau gue datang ke sini. Dan terjebaklah gue di sini. Rasa mulanya. Terjebaklah gue di sini, gue enjoy sih di sini dibanding gereja gue yang dulu. Itu nggak kurang lah buat gue, nggak ada spiritnya. Amin. Dari itu gue bingung, gereja yang dulu gue itu orangnya 250 kali. Tapi di sini waktu itu cuma 50 kok menang sini. Amin. Gue bingung gitu. Gue juga bingung. Ya, akhirnya gue pindah ke sini. Dan terus gue sampai mana itu? Oh iya, pokoknya asal mulai gue kenal gereja ini kayak gitu. Terus ya udah lulus, gue kuliah, gue nggak ada duit, gue doa lagi. Oh, dan gue tuh ditumbuhin iman di sini, gue lahir di sini. Dan waktu itu gue lupa siapa yang khotbah gitu. Lupa apapun masalahnya selain ke Tuhan, Tuhan pasti bisa buka jalan. Asal kita percaya. Dan ya terjadilah gitu kan, maksudnya gue juga bingung, nggak tahu kenapa gue waktu itu udah apply kerja. Pokoknya pas udah selesai kuliah udah apply kerja, selesai SMA ya, selesai sekolah SMA gue apply kerja, udah diterima jadi kepala gudang di kakak atau apa tuh MLM ya kalau salah ya, kepala gudang udah diterima. Terus dia udah suka maksudnya sama gue, maksudnya oh yaudah kerja aja, tapi potong rambut dulu, rambut gue kan panjang, potong rambut itu katanya benerin penampilan gitu. Ya si Amin dengar, gue juga nggak tahu dari mana tuh dia dengar. Niki, dipanggil gue kan beberapa hari, Niki, saya dengar kamu mau kerja. Iya, kamu kuliah katanya. Kok
saya nggak ada uang gitu. Kamu kuliah aja gitu, saya yang bayar gitu. Bisa, tapi saya bayar, wah gila gitu. Saya kan amazing banget gitu. Dia nggak kenal gua siapa, bapak gua bukan, teman gua bukan, engkong gua bukan, alamat gua aja dia nggak tahu. Tapi gua bingung kenapa dia mau bayarin gua. Ya kalau bukan Tuhan siapa lagi? Boleh nggak tahu? Itu ya akhirnya gue tesnya itu tes gelombang terakhir banget. Gue lupa kalau nggak salah 2 hari sebelum terakhir. Jadi besoknya gue tes, besoknya gue bayar gitu. Ya itulah Tuhan on time sekali. Nah ya sampai akhirnya gue kuliah. Gue juga bingung gimana caranya gue melewati sampai sekarang. Gue semester 7, yang penting gue udah mau lulus gitu. Maksudnya gila, thank you banget gitu loh. Sampai sekarang gitu, gue nggak pernah kurang. Satu hal gitu yang ada satu bikin gue sadar, kalimatnya Cimeriati, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Gue juga bingung kenapa, tapi itu nyata ya. Jadi layanilah Tuhan dengan segala hati, bukan dengan motivasi untuk oh God, gue layani lu, gue mau minta uang. Oh nggak bisa. Maksudnya kalau misalnya layan Tuhan yang tulus, nggak usah ngarepin imbalan, semua itu ngikut, bukan kita mohon, dia ngikut ya. Oke. Itu saksian hidup gue sedikit, dan sampai saat ini gue masih survive ya. Gue thank you sama Tuhan. Yang kedua, kasih Tuhan itu menemukan dan ditemukan. Kenapa gue bilang itu? Karena gue dulu pernah hilang jauh sekali. Gue gimana pun gue lari jauh gitu, tapi gue gak pernah merasakan yang paling enak selain di hadirat Tuhan. Yang amin. Gue gak pernah bisa ngerasain sebahagia-bahagianya gue jauh dari Tuhan. Gue bisa sebahagia gue pas gue di hadirat dia. Gak akan pernah itu terbayar gitu. Kasih Tuhan itu nemplok gitu loh di hati gue. Sampai gue mau kabur jauh ke ujung bumi pun gak bisa deh pokoknya. Lu harus balik, lu gak bakal bisa tanpa Tuhan. Terkasih Tuhan. Dan ini ada contoh yang mungkin waktu itu berapa yang 100 domba, 1 hilang. Tuhan tinggalin tuh yang 99 kan. Dia cari 1, temu. Tapi belum sampai situ. Pas dia ketemu, dipatahin kakinya. Patahin. Sakit. Itu yang gue rasain. Dan ketika sakit itu, tapi domba yang 1 itu, dia gak bisa kemana-mana selain diperlukan Tuhan kan. Dan itulah yang Tuhan ajarkan ke gue. Di dalam kesesakan gue, Tuhan ajarkan, gue emang hancurin lo, gue emang hajar lo, tapi gue gak pernah ninggalin lo. Sebentar. Gue lupa ayatnya di mana, gue nggak catat kayaknya. Kemarin ketemu, cuma ada di Wahyu. Dia bilang, pokoknya orang yang gue kasih akan ku tegur, akan ku hajar sampai dia mengerti. Orang yang gue kasih, dan thanks God, ternyata gue dikasih. Serius gue dihajar sama Tuhan. Gak enak dihajar sama Tuhan. Jangan coba-coba melawan hukum Tuhan, nggak bakal enak. Dan satu kasih Tuhan itu nggak pernah berkesudahan. Ya, dahulu, sekarang, selama-lamanya Tuhan nggak pernah berubah. Rahmatnya selalu baru. Mungkin setiap orang yang di depan sini ngomong sama, tapi cara penyampaian berbeda-beda. Itulah kasih Tuhan, nggak pernah berubah. Walaupun caranya sama, tapi dikemas dengan luar biasa oleh Tuhan. Ya. Nah, yang kedua, itu hukum yang pertama. Hukum yang kedua tentang hubungan kita dengan sesama. Kasih itu memberi. Ya. Kasih memberi itu, ini yang gue konsep itu tentang uang ya, atau apapun. Pokoknya memberi ke sesama. Itu memberi ke orang lain tuh seperti kayak kita memberi ke diri sendiri. Mungkin kalau ada yang kemarin baca renungan yang gue kirim,
Itu ada di situ, gue pun terbuka. Oh, pokoknya kalau kayak ada beras, pokoknya seorang ibu mau ngasih beras, ditanya sama istrinya, suaminya, ini beras mau buat siapa? Katanya, oh ini buat orang yang nggak mampu, berasnya beras yang jelek. Habis itu gue dikasih tahu di sana, suaminya bilang, lu kalau mau kasih ya kasih yang terbaik juga dong, masa beda-bedain, dan bisa diambil dari sana. Oh, lu kalau ngasih, lu jangan pandang bulu. Lu kalau ngasih ke orang, kasih sama kayak lu ngasih ke diri lu. Lu kan ngasih diri lu yang terbaik, berarti lu harus ngasih orang yang terbaik gitu. Dan satu hal, prinsip manusia itu berbeda dengan prinsip Tuhan ya. Prinsip manusia, pemasukan 1 juta, pengeluaran 1,2 sama dengan minus 200.000. Tapi prinsip Tuhan ya, pemasukan 1 juta, pengeluaran 2 juta sama dengan berkat melimpah. Gue juga bingung. Serius cius deh. Serius gue juga bingung kenapa bisa begitu gitu. Matematika Tuhan tuh nggak pernah bisa dibayangin. 5 roti 2 ikan, 5.000 orang kenyang, 12 bakul kan? Gue juga bingung kenapa bisa gitu. Ya itulah Tuhan ya, luar biasa matematikanya ya. Jadi jangan pernah pelit sama orang lain, jadilah berkat ya sama. Gue percaya, gue berani kasih tahu sama orang, lu nggak bakal kekurangan asal motivasi benar, tulus ya untuk sesama ya. Pertama kita bahagian aja orang tua kita dulu, mau usah jauh-jauh lah, keluarga kita ya, itu kan yang utama kan, keluarga kita ya, fokusin di situ dulu. Nggak mungkin kan kita bisa kasih ke orang lain tapi ke keluarga sendiri nggak bisa kan, lucu gitu kan. Nah, udah kayak gitu. Yang kedua, kasih itu sabar ya. Kasih itu sabar. Gue pernah di satu kondisi gue kesal banget, tapi gue nggak tahu kenapa gue nggak bisa ngelawan. Ada gue bisa gitu. Jadi ada satu kondisi gue tuh dipojokin gitu, pojokin banget dengan mulut ya, dengan lidah. Lidah itu hati-hati. Lidah itu bisa bikin orang ngamuk, bisa bunuh orang. Ya. Gue pernah di dalam satu posisi, gue geram, gue pengen banget pojok alun yang ada di sekeliling gue, termasuk orang kali ya. Tapi gitu. Tuhan bilang gitu dalam Lukas 6 ayat 29, bisa dibuka. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepada pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Astaga, Tuhan, kok bisa gitu ya? Aku juga bingung. Ya, Tuhan tanamin ini dalam diri gue, gak usah balas gitu. Dan otomatis ketika kita memberi gitu ya, maksudnya ya udahlah capek gitu kan, kita diemin kan, paling diemin kan. Udah gitu, ya paling dia males gitu. Lu coba aja tonjok tembok, tuh tembok males nggak? Males nggak lu tonjok tembok? Itu sih prinsip nyokap gue sih. Gue thank you banget sama nyokap gue. Dia suruh gue kalau misalnya lagi kesel, lu tonjok aja tembok, tuh tembok bales nggak? Kalau dia nggak bales, udah sabar, katanya sabar gitu. Tuh tembok juga nggak bales kalau misalnya lu diem. Tapi ya itulah Tuhan ya. Yang kedua itu emosi yang meledak. Tuhan tuh paling nggak suka emosi yang meledak, karena ketika kita orang yang salah, terus kita kepancing, kita yang kalah ya. Dan di dalam Mazmur 4 ayat 5, biarlah kamu marah, tapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu, di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Ini dia bilang, biarlah kamu marah, tapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah, bukan nyumpahin, ngedumel dalam hati. Beda. Kadang-kadang kita suka mikir ini salah dan mati. Tuh lihat tuh ya, biar Tuhan bales. Ya, itu kan yang biasa kita kan salah arti. Tapi Tuhan bilang berkata-kata dalam hati. Tuhan sebel nih, males banget sih sama dia, gimana ya, kesel gitu loh. Tapi gimana? Tuhan tanamin dalam diri gue pas lagi gini, doain. Itu hal yang paling luar biasa dalam hidup gue. Tapi gue pernah ngelakuin. Gue pernah kesel sama orang, gue doain dia.
Gue pernah kepahitan sama orang, gue doain dia. Tapi satu hal, ketika kepahitan, kita yang kepahitan, kalau kita nggak lepasin, itu akan mengganggu hidup kita. Kalau misalnya kita kepahitan sama orang, orang itu salah, itu fatal banget. Cuma ketika kita yang ngampunin mereka, padahal dia harusnya minta maaf, tapi kita ngampunin mereka, kita ngampunin, kita tuh membiarkan Tuhan melepaskan semua dalam diri kita gitu. Jadi kita bebas gitu. Dan Tuhan sendiri bilang kalau kita nggak ampunin sesama kita, dia nggak bakal ampunin kita. Nggak bakal, tidak akan. Kalau di Inggrisnya, if you don't forgive your brother, you will not forgiven. Wah, gue dihajar juga di situ. Pas gue lagi pernah gue kepahitan. Tapi benar, ketika gue melepaskan semuanya, ketika gue melepaskan segala kepahitan dalam diri gue, berkat tuh ngalir gitu. Tuhan nggak batasin berkatnya untuk lewat gitu dalam diri kita, ya, kayak gitu. Nah, yang keenam, menerima apa adanya bukan menerima apa adanya bukan ada apanya. Yang satu, ini seringkali kita ini menerima manusia ini yang asik gitu, yang asik aja gitu kan, yang oh si A asik nih gitu. Jadinya ya gue sama dia deh gitu. Tapi pernah nggak kalian berpikir kalau Tuhan sendiri tuh terima kita apa adanya loh? Tuhan nggak pernah pilih kita. Coba kalian. Gue mau orang yang diem, gue mau pernah sama dia, gue mau berkatin dia, gue mau sama orang yang diem. Terus orang yang sumpah gimana? Kalau dia milih kayak gitu, terus kembalikan aja. Gue mau orang yang supel yang diem, gue nggak mau temenin, gue nggak mau berkatin. Terus gimana? Tuhan kan terima kita apa adanya. Mau kita benar, salah, dia tetap terima kita apa adanya. Ya, mau kita salah, tapi dia nggak pernah salah. Ya, kita bisa salah, tapi dia nggak pernah salah. Dia punya sejuta cara untuk gimana melingkupi biar dia itu nggak salah rencana dia. Ya, itu yang keenam. Dan yang ketujuh itu yang keempat, kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri, ya. Kasih itu membantu sesama yang sedang kesulitan tanpa mengharapkan sesuatu, ya. Ini sering deh gue temuin gitu ya dalam hidup gue. Banyak, ini di gue sih, banyak yang ketika gue udah jatuh, gue ditimpa tangga sama tuh orang. Jadi dia tuh kasih sih, tapi dia mengharapkan sesuatu gitu, mengharapkan imbalan gitu untuk dia, biar dia tuntut. Tapi gue ingetin lagi, Tuhan tuh selalu membantu kita dengan tulus. Ingat, tulus, tanpa pamrih. Seringkali Tuhan bantu kita, terus udah bantu, dia udah bantuin kita, kita, oh ya udah thank you Tuhan, bye, gitu kan, bye. Tapi ketika kita minta lagi, Tuhan datang lagi loh buat kita. Tuhan tolong Tuhan, kan kita biasa kan, udah, oh ya udah, jalan-jalan, terus ya ini gimana ya, baru datang cari Tuhan. Pas senang lupa sama Tuhan, pas susah datang lagi. Itu kan kita, termasuk gue sering kayak gitu. Tapi Tuhan gak pernah tunjukin kasih setianya gitu buat kita, ya. Tuhan itu luar biasa. Dan kasih itu mengorbankan segala sesuatu, waktu, tenaga, uang. Tuhan Yesus sendiri mencontohkan kita. Tuhan Yesus memberikan anak yang tunggal. Ingat, kalau di Alkitab tunggal, itu berarti yang terbaik, anak terbaik gitu loh, buat tebus dosa kita. Ya. Boleh nggak dibuka di 1 Korintus 13 ayat 1? Gua rangkum di sini. Baca sama-sama yuk. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 4. Sampai 3. Tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan bom yang berkumandang dan canang yang berlincin. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama
sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku sudah diberikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ada yang amin? Amin. Sebesar itulah kasih. Ya. Dia bilang berkata dengan semua bahasa manusia atau bahasa malaikat, bahasa, tapi dia tidak mempunyai kasih, sama bohong. Ya. Sekalipun dia mempunyai karunia untuk bernubuat dan mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, memiliki iman yang sempurna, tapi dia tidak punya kasih, bohong. Ya. Sekalipun dia membagi-bagikan segala sesuatunya yang ada padanya, ya, dan menyerahkan tubuhnya untuk dibakar, tapi dia nggak punya kasih, dia bohong, nol besar. Ya. Jadi hati-hati, kasih itu yang terbesar. Iman, pengharapan, dan kasih itu terbesar. Dimana tuh kan Tuhan Yesus yang contohin dia mati di kayu salib karena kasihnya pada kita untuk menemukan kita. Ya. Gua ada satu video, Leninya di sini ada. Satu video. Sebentar ya. Gak usah di-pause kan? Gak usah di-pause kan? Ini gedean manual aja. Satu-satu. Gedean manual aja.
나를 살리셨네. 그 기름으로 나를 적시셨고 그 살찌도 Tuhan, juga selalu aku mengharapkan dan aku berjalan dari Engkau ratusan kali, sering kali. Tapi aku tahu sekarang kamu di sini dan tanda salib itu ada kau tinggalkan dalam hatimu. Mulai dari sekarang, aku akan menyangkal diri untuk kau, hanya untuk kau. Aku akan melakukan. Seringkali kita kayak gitu bukan? Tapi Tuhan setia. Orang ngomongin sekali lagi, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak memegahkan diri, kasih itu tidak sombong, kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan, kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri, kasih itu tidak pemarah, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, namun dia bersuka cita karena kebenaran. Kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu tidak berkesudahan. Amin. Gue udah selesai. Ya, gue harap biarlah kita belajar untuk memiliki kasih lebih lagi, karena hanya dengan kasih Tuhan bisa pakai kita. Ya. Mari kita doa.